Kamu pikir hama ladang itu cuma ulat atau belalang? Coba bayangin. Kamu lagi di tengah kebun. Tiba-tiba langit gelap. Tapi bukan karena hujan, melainkan karena 17 juta burung nuri terbang di atas kepala. Lucu? Iya, gemesin. Sudah pasti. Tapi kalau mereka makan panen kamu, waduh, bisa-bisa kamu cuman panen stres. Selamat datang di Trisakti Bird Farm bersama saya Dewi yang akan menemani kamu menceritakan kejadian ini. Lanjut, tempat di mana burung bukan sekadar hewan, tapi bagian dari cerita alam yang hidup di sana. Siapkan telinga, buka mata kalian lebar-lebar, dan mari kita terbang bersama, menelusuri dunia yang penuh warna dari balik kisah sepasang sayap. Pernah nggak sih kamu bayangin kebun kamu diserbu 17 juta burung nuri? Bukan 1, bukan 1000, tapi 17 juta. Burung paruh bengkok warna-warni terbang rame-rame kayak demo akbar tentang hidup yang makin sulit. Dan ini beneran kejadian guys, bukan di film, bukan di animasi, tapi di Australia. Negeri kanguru, koala, dan ternyata ada pasukan nuri yang siap membajak panen para petani di sana. Ini asli guys, benar-benar terjadi. Sebelum lanjut ke inti cerita, ada baiknya Dewi mengingatkan selalu ke kalian. Jika hidupmu terasa berat banget, saat tanggal muda tapi selalu uang habis, karena cicilan yang tidak selesai-selesai, ada baiknya kalian ambil cangkirnya, seruput kopinya, nyalakan koreknya dan sebatin aja dulu. Gas! Burung nuri itu lucu, gemesin, pintar, bisa ngomong, tapi jangan tertipu paruh melengkung dan bulu pelangi mereka di balik wajah imutnya. Mereka punya IQ setara anak TK yang suka ambil cemilan orang. Burung-burung ini bisa buka jendela juga guys. Bisa kerjasama buat serbu satu pohon. Dan yang paling epic, mereka bisa hafal lokasi kebun yang panennya manis-manis. Kayak saya. Hahaha. Bayangin, kamu tanam jagung setahun penuh, tetapi yang memanen duluan malah segerombolan nuri. Makasih ya petani, nggak perlu nanam jagung tapi bisa menikmati, kata para nuri. Nyebelin apa gemesin, kalau kejadiannya seperti ini. Perlu kalian tahu bro, Australia itu surganya burung paruh bengkok loh. Ada galah dengan warna pink yang lucu kayak boneka. Ada rainbow lorikeet yang warnanya kayak pelangi meleleh. Ada kakatua jambul kuning yang kalau marah kayak rocker tahun 80-an. Totalnya, ada kurang lebih 56 spesies nuri bebas berkeliaran di sana. Sebagian tinggal di kota, suka main di taman, ngintip jendela sebelah, tapi sebagian lagi lebih milih tinggal di desa, dan ya itu tadi, yang tinggal di desa jadi pencicip hasil panen para petani. Bayangin kamu jadi petani di Australia, kamu tanam biji, kamu siram tiap hari, sudah ngitung hari panen, tapi begitu waktunya panen guys, yang datang duluan malah 300-an burung, kayak keluarga besar yang kondangan tanpa undangan, dan amplopnya juga paling gocengan. Nyesek nggak tuh? Dan kerugiannya, gak main-main bro, sampai 300 jutaan dolar tiap tahunnya. Bukan rugi karena burung nyanyi terlalu keras ya,
Tapi karena panen mereka dicabik-cabik, dijatohin, dijarah. Ini beneran serius yang terjadi di sana. Lucunya, di Australia burung-burung ini nggak boleh diekspor. Alih-alih demi konservasi, pemerintah melarang burung nuri dibawa ke luar negeri. Tapi, di saat yang sama, kalau mereka mengganggu ladang, boleh ditembak. Iya, boleh dibasmi. Ngenes dan sedih juga sih kalau sampai mereka disurgakan. Dewi aja nggak sanggup bayangin burung secantik aku diburu, dibasmi. Kasian kan mereka? Lah, di kota dilindungi, di ladang diusir. Burungnya jadi bingung. Gue ini warga negara atau hama negara sih? Nasib burung nuri mirip warga di negara Konoha. Alih-alih mengundang investor, tapi tanah moyang mereka diserobot demi kepentingan elit semata. Sama kan? Tapi petani Australia juga nggak kehabisan akal. Ada yang bikin layang-layang bentuknya seperti elang, biar burung nuri pada takut. Ada juga yang pasang jaring, alarm suara, bahkan meriam udara. Bukan buat perang, tapi buat ngagetin nuri. Ada juga petani yang saking kreatifnya, pakai speaker, putar lagu dangdut koplo, dan ternyata ampuh, karena burungnya langsung kabur. Bukan karena takut, mungkin karena selera musik mereka beda. Hahaha. Lucu banget sih Om Arif narasinya. Gas! Inilah ironis sebuah kehidupan. Burung nuri adalah simbol kecantikan dan kecerdasan, tapi juga bisa jadi mimpi buruk bagi panen petani. Mereka bukan jahat, mereka cuma lapar. Apa tega mereka melihat wajah melas mereka karena lapar perutnya? Di balik bulu cantik dan warna-warni itu, ada perut yang butuh makan. Dan di balik ladang yang rapi itu, ada petani yang berharap rezeki. Dua-duanya nggak salah, tapi dua-duanya perlu cari jalan tengah. Kalian ada ide? Mungkin ini pengingat buat kita semua, bahwa alam bukan musuh, tapi partner. Bahwa burung dan manusia bisa berbagi, bukan saling rebutan, tapi saling mengerti. Kalau 17 juta nuri bisa mengingat wajah manusia, mungkin kita juga bisa mengingat bahwa mereka makhluk kecil bersayap ini punya hak untuk hidup yang sama. Karena bumi ini bukan cuma buat sekedar panen, tapi juga ada ruang untuk mereka berkicau bersama. Jadi, yuk rawat bumi, tanam pengertian, dan siapa tahu, suatu hari nanti, burung nuri bakal jadi sahabat para petani, bukan perusak ladang. Di balik warna-warna cerah itu, di balik tawa kita saat melihat burung lucu mencuri jagung, tersimpan cerita yang jauh lebih besar. Ini bukan sekedar tentang burung atau petani, ini tentang bagaimana manusia dan alam belajar saling memahami. Ketika langit dipenuhi 17 juta sayap yang mengepak, apa yang seharusnya kita lakukan? Melawan, mengusir, atau mencari cara agar kita bisa hidup berdampingan? Karena saat kita menyakiti satu bagian dari alam, kita juga sedang merusak keseimbangan kita sendiri. Petani butuh panen, tapi burung juga butuh tempat untuk hidup. Kita semua hanya menumpang di bumi yang sama, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai penjaga. Jagalah hutan, jagalah alam, dan jagalah langit yang dipenuhi nyanyian. Karena saat burung terakhir berhenti bernyanyi, itulah saat kita kehilangan lebih dari sekadar suara. Sampai sini, kalian paham kan bahwa terkadang kita manusia
lebih serakah dari burung. Banyak hutan dibabat, ekosistem rusak. Mau kemana para burung harus tinggal? Dan itu terjadi di negara kita. Alasannya sih buat kesejahteraan rakyat. Tapi yang terjadi hanya segelintir pejabat dan penguasa saja yang bisa menikmatinya. Miris, bukan? Akhir kata dari saya, Dewi, mewakili tim Push Rank Trisakti Bird Farm untuk selalu lestarikan alam dan bumi ini sebagai tempat tinggal dan tempat kita berpijak. Dan jangan lupa untuk bantu kami dengan like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat untuk bisa mengantarkan cerita tentang burung menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita tentang kepakan sayap berikutnya. Terima kasih. Om Arif, boleh nggak Dewi ada quote nih dari Mbah Nun? Kayaknya pas deh. Buat Dewi bacakan, gas ya. Let's go! Ketika hidup terasa berat, ketika jalan tampak gelap dan tak pasti, mungkin itulah saat Tuhan sedang mengajarkan kita tentang makna sabar. Tentang bagaimana tetap berdiri, meski dunia seakan runtuh di sekeliling kita. Mbah Nun pernah berkata, jangan takut miskin, jangan takut hina, takutlah jika engkau kehilangan cinta dan cahaya Tuhan dalam hatimu. Karena kemiskinan bisa diatasi, kehinaan bisa dilampaui. Tapi hati yang gelap itu yang sesungguhnya menyesatkan. Maka, dalam kesulitan, jangan buru-buru menyerah, tundukkan kepala, tapi jangan patah. Bersujud bukan karena kalah, tapi karena percaya bahwa badai ini pun akan reda, dan cahaya akan kembali menyapa. Makasih Om, bagus kan?